I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian implementasi kebijakan pendidikan. Nah, menurut Supandi dan Ahmad Sarusi menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses menjalankan satu alternatif kebijakan yang telah diputuskan dari beberapa alternatif kebijakan yang dirancang sebelumnya. Jika dikaitkan dengan implementasi kebijakan pada bidang pendidikan, maka dapat berarti bahwa suatu implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses menjalankan satu alternatif kebijakan pendidikan yang telah dipilih dan diputuskan. Nah, Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa implementasi kebijakan pendidikan adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau kelompok dan pemerintah atau instansi swasta untuk menjalankan suatu kebijakan yang telah dibuat sebelumnya guna mencapai tujuan pendidikan. Materi kedua yaitu implikasi dan tahap implementasi kebijakan pendidikan. Implikasi dari kebijakan diambil mempersyaratkan dua hal. Yang pertama, sekelompok persoalan dengan karakteristik tertentu. Yang kedua, implikasi dari karakteristik pembuatan kebijakan sebagai suatu proses. Nah, jika dilihat dari sudut pembangunan pendidikan, maka implikasi kebijakan pendidikan adalah upaya peningkatan taraf dan mutu kehidupan bangsa dalam mengembangkan kebudayaan nasional. Karenanya dalam pengambilan keputusan selalu ditemukan problem. Tahap implementasi kebijakan pendidikan yang pertama, perumusan masalah, yaitu menganalisis keadaan atau kondisi tertentu yang menimbulkan suatu masalah dan merumuskan beberapa alternatif kebijakan yang dapat memecahkan masalah tersebut. Yang kedua yaitu peramalan. Nah, peramalan merupakan proses perumusan beberapa alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Alternatif kebijakan yang telah dibuat kemudian diprediksi mengenai konsekuensinya jika diterapkan di masa yang akan datang untuk memberikan informasi tentang masalah selanjutnya yang akan timbul. Selanjutnya itu rekomendasi kebijakan, yaitu memberikan informasi yang berkaitan dengan kelemahan dan kelebihan dari setiap alternatif kebijakan yang telah dibuat agar para pembuat kebijakan dapat merekomendasikan kebijakan yang tepat untuk diputuskan oleh decision maker. Yang ketiga itu monitoring kebijakan. Nah, kebijakan yang telah dipilih kemudian diputuskan dan dilaksanakan. Monitoring dilakukan di tengah-tengah pelaksanaan kebijakan untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan kebijakan dan konsekuensi untuk tetap dilanjutkan atau tidak. Nah, yang terakhir itu evaluasi kebijakan. Nah, evaluasi kebijakan di sini merupakan kegiatan penilaian terhadap kinerja kebijakan yang memberikan informasi tentang hasil kebijakan yang telah diterapkan. Materi ketiga itu model implementasi kebijakan pendidikan. Nah, yang pertama model kontrol efektif dan pencapaian. Menurut model ini, pendekatan tahapan-tahapan kebijakan tidak dapat membentuk untuk memahami ataupun tidak dapat membantu untuk memahami proses dalam pembuatan kebijakan karena pendekatan ini membagi suatu proses menjadi serangkaian bagian yang tidak artifisial dan realistis. Oleh karena itu, dari sudut pandang ini dalam implementasi dan pembuatan kebijakan menjadi satu proses yang sama. Yang kedua itu model politik administrasi. Nah, merupakan model yang implementasi menetapkan suatu mata rantai yang memungkinkan arah kebijakan umum direalisasikan sebagai suatu hasil dari aktivitas pemerintah. Yang ketiga, model intelligence menunjukkan bahwa suksesnya implementasi ditentukan mulai dari formulasi sampai evaluasi kegiatan tersebut yang dengan sendirinya berarti ada keterkaitan antara proses politik dan administrasi. Selanjutnya, pendekatan implementasi kebijakan pendidikan. Nah, ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam implementasi kebijakan pendidikan ini. Yang pertama yaitu pendekatan struktural atau structural approach. Dalam teori organisasi modern, pendekatan ini bersifat top-down. Pendekatan ini berpandangan bahwa dalam merancang atau mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan pendidikan harus dilakukan secara struktural sesuai dengan tahapan atau tingkatannya. Yang kedua itu pendekatan prosedur dan manajerial. Dalam pendekatan ini tidak mementingkan penataan struktur birokrasi pelaksanaan, tetapi dalam pendekatan ini lebih kepada proses pengembangan
prosedur yang relevan dan teknik-teknik yang dirancang dengan tepat. Nah, pendekatan ini membutuhkan beberapa peralatan canggih untuk diimplementasikan dalam suatu kebijakan pendidikan. Yang ketiga itu pendekatan perilaku. Pendekatan ini meletakkan perilaku manusia sebagai pelaksanaan dari seluruh kegiatan implementasi kebijakan. Yang terakhir yaitu pendekatan politik. Nah, pendekatan ini menekankan pada faktor-faktor politik yang berkuasa dalam memperlancar dan menghambat proses implementasi kebijakan pendidikan. Materi yang terakhir yaitu mengenai faktor penentu implementasi kebijakan pendidikan. Di sini ada 3 faktor. Faktor yang pertama itu faktor yang terletak pada rumusan kebijakan yang telah dibuat oleh para pengambil keputusan, menyangkut kalimatnya yang jelas atau tidak, sasarannya tepat atau tidak, mudah dipahami atau tidak, mudah diinterpretasikan atau tidak, dan apakah ini terlalu sulit dilaksanakan atau tidak. Yang kedua, faktor yang terletak pada personil pelaksanaan, yakni menyangkut tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, kepercayaan diri, kebiasaan, serta kemampuan kerjasama dari para pelaku pelaksana kebijakan. Termasuk dalam personil pelaksanaan ini adalah latar belakang budaya, bahasa, serta ideologi kepartaitan yang masing-masing semua itu akan sangat berpengaruh cara kerjanya agar mewujudkan kebijakan pendidikan. Yang ketiga yaitu faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksanaan, yakni menyangkut jaringan sistem, hierarki kewenangan masing-masing peran, model distribusi, pekerjaan, gaya kepemimpinan dari para pemimpin organisasinya, baik itu aturan main organisasi, target masing-masing yang telah ditentukan oleh organisasi, model monitoring yang biasa dipakai, serta evaluasi yang dipilih dalam suatu organisasi tersebut. Nah, itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Apabila masih ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break it down, bring it back, make it